Semuanya, perkenalkan namaku Danielo dengan NIM 33332401444 dari kelompok 23 Praktikan Statistika 2 ini. Dan sekarang aku akan menjelaskan cara penyelesaian tugas mingguan shift 3 modul 1 statistika ini ya. Mari mulainya ini kita baca soalnya dulu. Nomor 1 ini ada dari 700 pengguna aplikasi belanja online yang disurvei. Diketahui 455 orang menggunakan metode pembayaran transfer bank. Tentukan interval kepercayaan 90% untuk proporsi sesungguhnya pengguna aplikasi yang menggunakan transfer bank ini. Nah, kita ditanyanya tentukan interval kepercayaan 90% untuk proporsi sesungguhnya pengguna aplikasi yang menggunakan transfer banknya ini, yang menggunakannya itu ya. Nah, di sini kita diminta menggunakan software RStudio dan Minitab. Mari kita awal-awalnya ini kita gunain Studio dulu ya. Di sini aku udah ngetik gitu codingnya di RStudionya. Jadi aku bakal ngejelasin dulu. Dari nomor satunya ini kan tadi kan mengestimasi satu proporsi, kenapa? Dikarenakan di sini kita mau tahu nih, interval kepercayaan ini pengguna aplikasi yang menggunakan transfer bank. Ini kan udah ada 455 orang. Jadi kan kalau misalnya nih, dari 700 orang ini ada 455 yang pakai transfer bank, habis itu nanti ada detailnya lagi yang ngejelasin sisanya ini pakai apa, kalau gimana gitu. Jadi itu nanti bakal dihitungnya kayak sekitar 2 gitu kalau misalnya ditanya, eee, 2 cara, ini kan transfer bank, satu lagi pakai apa, jadi 2. Tapi kan kalau di sini cuma transfer bank doang, jadi satu proporsi. Diketahuinya ada N-nya itu 700 dan X-nya itu 455. Nah, kalau N-nya ini adalah total penggunanya itu kan ada 700, tapi kalau yang X-nya tadi 455, berapa orang yang menggunakannya itu. Jadi ada 455 tadi. Nah, berikutnya ada ini, PH-nya ini adalah rumusnya. Itu akan dibagi nih. Habis itu nanti ada alfanya. Alfanya ini dari, ini kan ada 90%, kita kurangin. Dari 100% dikurang 90%, yaitu hasilnya adalah 10%. 10% diubah jadi 0,1 ini ya teman-teman ya. Nah, habis itu ada interpolasinya ini. Interpolasinya ini nanti kritikalnya ini adalah kinorm ini 1 dikurang dari alfa ini dibagi 2. Habis itu ada standar errornya. Standar errornya ini adalah nanti hasilnya ini dibagi, habis itu nanti dikali lagi dan 1 dikurangin oleh ininya. Hasilnya ini nanti dibagi juga dengan ini 700 ya, ini berapa total orangnya. Habis itu kita ada batas bawahnya ini dan atas selang kepercayaan ini. Yaitu ada lower bound-nya dan ada upper bound-nya. Kalau lower bound-nya sama, yaitu menggunakan pH-nya ini, habis itu dikurangin oleh Z-nya ini, interpolasinya ini, habis itu dikali lagi dengan standar terornya ini. Habis itu ada upper bound-nya. Upper bound-nya ini menggunakan rumus pH-nya ini, habis itu ditambah dengan interpolasi untuk Z-nya sama dan juga sama standar terornya. Tapi kalau bedanya lower bound itu dikurangin dan upper bound-nya itu di plus ya. Di sini ini kan kelihatan nih ada rumusnya. Habis itu kita mau cetak hasilnya ini, interpolasi Z-nya ini, habis itu selong kepercayaannya 90%, tadi kita nulisnya 90%. Di soalnya kan ada 90%, tapi kita di sininya nulisnya untuk alfanya tadi 0,1. Habis itu nanti sama lower bound-nya dan upper bound-nya juga bakal dihitung ya. Ini kita harus blok dulu dari awal dan kita enter. Nah, hasil yang udah kita dapat, standar terornya sekitar 0,018 dan setelah kepercayaan 90%-nya ini ada 0,62 dan ada juga 0,67. Untuk lower bound-nya 0,62 dan upper bound 0,67 ya teman-teman ya. Jadi kalau yang di sini soal satunya estimasi satu proporsi udah kita selesaiin ya. Jadi mari kita pindah ke yang berikutnya. Ke soal 2. Nah, kalau di soal 2 ini ditanyakan penelitian dilakukan untuk membandingkan minat menonton film bioskop antara pria dan wanita. Dari 450 responden pria, terdapat 260 orang yang rutin menonton film bioskop. Dari 500 responden wanita, terdapat 110 orang yang rutin menonton film bioskop. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk selisih proporsi sesungguhnya antara pria dan wanita yang rutin menonton film bioskop. Apa tadi ada error? Tentukan interval kepercayaan 90% untuk selisih proporsi sesungguhnya antara pria dan wanita yang rutin menonton film bioskop. Nah, di sini aku udah nulis nih, tapi aku ituin. Kan ini aku nulisnya estimasi selisih 2 proporsi. Nah, estimasi selisih 2 proporsi itu karena kita ditanyanya kan selisih proporsi dari pria dan wanita. Artinya dari dua, soalnya ada pria dan wanitanya. Kalau misalnya prianya doang satu, kalau misalnya wanita doang satu ya. Jadi karena ada dua, kita nulis dua. Habis itu ini ada N1 dan X1-nya, 450 dan 260. Nah, di sini aku nulis
satunya 450 itu dari yang pria, dan 260-nya ini yang rutin menuntut film bioskopnya ini. Jadi anggapnya N-nya ini total dan X-nya ini yang melakukan apa sih namanya aktivitasnya itu lah ya. Nah, habis itu nanti ini peser bangetnya menggunakan rumusnya nanti ini dibagi. Habis itu dan ini ada N2. N2-nya ini dari yang wanita 500, N-nya 500 wanita dan X-nya itu 110 ya yang nonton film bioskop. Nanti ini dibagi juga nih rumusnya nih. Alfanya ini aku didapatkan dari sini nih. Ini kan ada ditulisnya interval kepercayaan 95%. Sama ke nomor 1, 100% dikurang 95% adalah 5%, 5% diubah lagi jadi 0,05. Kalau selisih proporsinya ini nanti diferensialnya adalah total dari sininya ini, shortcutnya ini nih, yang laki-laki dikurangi dengan yang wanita. Kalau standar errornya ini adalah yang laki-laki nanti dikalikan lagi, habis itu nanti satu dikurangkan ininya nih, hasil baginya ini. Habis itu nanti dibagi lagi dengan totalnya ini. Total laki-lakinya kan tadi 460. Nah, kalau yang standar error yang keduanya ini kan ada nih dari yang wanitanya ini, habis itu nanti dikali lagi satu dengan dikurang ininya, totalnya ini, dan dibagi lagi hasilnya dengan N2 totalnya itu 500. Habis itu ada nilai Z kritis. Kalau nilai Z kritisnya ini ada kinormnya, satu dikurang alfa dari 4 ininya ini. Nanti dibagi dua karena ada dua proporsi. Habis itu nanti nih ada batas bawahnya, lower boundnya ini sama dengan nomor satu kalau lower bound dikurangi diferensialnya dan kalau upper bound di plusin diferensialnya ya. Jadi lower boundnya ini diferensialnya ini nanti dikurangi oleh Z apa nilai Z kritisnya ini dikali dengan standar errornya, habis itu nanti upper boundnya diferensialnya ditambah dengan Z kritisnya ini, habis itu nanti dikali juga dengan standar errornya ini. Habis itu kita cetak hasilnya ya. Selang kepercayaan 95% untuk selisih proporsinya itu dari lower bound dan upper boundnya ini. Kita blok dulu, kemudian kita kontrol enter. Habis kita kontrol enter, hasilnya udah kita dapat nih, standar errornya sekitar 0,029 dan nilai Z kritisnya 1,95 diberikan jadi 2. Dan kalau hasil yang ini untuk yang lower bound ada sekitar 0,29 dan yang kalau yang upper bound 0,41. Nah, sekarang kita pindah ke nomor 3-nya itu ya. Mari kita baca soalnya dulu ya. Eh, oh, gelap. Sebanyak 9 komponen elektronik dipilih secara acak dari suatu proses produksi. Dari pengujian diperoleh simpangan baku umur pakai sebesar 1,2 jam. Diasumsikan umur pakai komponen berdistribusi normal. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk variasi dan simpangan baku umur pakai seluruh komponen elektroniknya ini. Jadi kita ditanyakannya ini interval kepercayaan dari untuk variasi dan simpangan baku umur pakai seluruh komponen elektronik ya teman-teman ya. Jadi kita pindah dulu ke studionya. Nah, jadi kita di sini aku tulisnya N-nya ini ada 9 dan S-nya ini ada 1,2. Di sini kan ada 9 komponen. Nah, habis itu tadi kan itu yang N-nya dan S-nya itu 1,2 dari sini nih. Pakai sebesar 1,2 jam. Habis itu kemudian aku ada yang menggunakan ini S-nya ini nanti bakal di apa namanya? Pangkat 2 itu. Habis itu nanti ini alfanya ini 0,05 sama kayak dari nomor 2 100 dikurangi 0,5% yaitu 5% diubah jadi 0,05. Habis itu nanti diferensialnya ini. Salah. Habis itu nilai chi-square untuk dari tabelnya ini nanti ditentukan diferensialnya 9. Chi-square-nya ini nanti 1 dikurang alfa dibagi 2 dan diferensialnya. Ini ya teman-teman, chi1 dan chi2. Ini. Habis itu kita menghitung interval kepercayaan untuk variasi. Lower variasinya ini diferensial ininya ini nanti dikali dengan S2-nya. Habis itu nanti mungkin C1 dan kalau uppernya ini menggunakan C under. Habis itu kita menghitung interval kepercayaan untuk yang simpangan bakunya ini dengan lowernya ini, lower variationnya nanti bakal ditentukan, dan kalau upper variationnya juga bakal ditentukan sendiri. Habis itu kita cetak hasilnya teman-teman, ini menggunakan lower variation, upper variation, dan ini upper lower SD-nya dan upper SD-nya. Kita blok. Bilang. Habis itu kita enter. Nah, kalau di sini hasilnya kita dapatkan 0,65 untuk yang lower variation dan upper variation 5,28 dan lower SD-nya 0,81 dan upper SD-nya 2,29. Nah, jadi sekarang kita pindah ke apa namanya? Ini tab. Jadi kalau di soal satunya ini kita buka mini tab dulu.
kayak gini, buka stat, basic statistik, habis itu satu proporsi, pilih summarize data, habis itu number of events ya ini, menggunakan yang ininya nih 455, salah. Dan kalau number of trial saya ini 700. Habis itu kita pencet option, ini 95 kita ubah jadi 90, dari sininya 90 ya, kita nggak jadi 0,1 lagi karena yang tadi kan kita dikurangin dari 100% ya, kalau yang ini kita langsung aja jadi 90. Habis itu kita ini ya jadi normal, apa sih, normal approximation. Habis itu kita okein dan langsung aja ya, nanti summarize masalah seperti ini. Tadi yang ininya apa, kan totalnya tadi 700 yang kayak n itu, dan ini x ya, sampelnya 0,05, dan dari 90% itu hasilnya 0,62 ini ya teman-teman ya. Jadi ini yang tadi ini lower bound dan yang ini upper bound ya. Habis itu sekarang kita pindah ke nomor 2. Apa tadi? Di ini kita dibilang penelitian dilakukan untuk membandingkan minat untuk menonton film bioskop antara pria dan wanita. Dari 450 responden pria terdapat 260 orang yang rutin nonton film bioskopnya ini. Ini kita buka yang menit ini, kita start lagi. Basic statistik 2 proportion. Pilih summarize data lagi. Habis itu kita pilih yang 260-nya ini. Untuk number of event, trialsnya ini totalnya ini berapa banyak, 260 kan yang kayak apa, 20 yang nonton. Kalau 410 ini kayak total orang yang responden ya, jadi ya anggapnya gitu aja lah. Kalau sampel 2 nya ini kita dapat 110 dan 500 ya. Maaf kamera putus-putus ya. Jadi di sini kita tadi berapa, 110 dan 500. Terus kita pencet option, ini udah 95, kita menggunakan 95, ini kan di interval kepercayaan 95% ya. Kemudian ini tetap sama aja, nggak ada yang beda-beda, hasil udah sama, summarize data, kita klik OK. Nah, jadi ini buat yang nomor 2 tadi ya, 0,57, 0,22, segini hasilnya teman-teman ya, 0,29 dan 0,41. Ini dari apa tadi namanya, lower sama upper ya teman-teman ya. Sekarang kita pindah ke nomor 3. Jadi kita buatnya ini 9 komponen, kita ngebuat yang pakai stat, basic, satu varian, pilih apa, sampel variannya dulu. Habis itu kita nulis yang ini sampel size tadi 9, ininya nih. Habis itu kita sampelnya 1,44. Option ini udah 95, 95% nih. Kemudian kita okein aja, klik oke, hasilnya segini ya teman-teman ya, 0,66 dan 59. Tapi ini belum selesai, tadi buat nomor 3 nya ini variasi dan simpangan baku. Kalau yang tadi kan yang baru di mini tab itu variasi, sekarang kita ke simpangan bakunya ya. Kita klik statnya lagi, basic statistiknya ini satu varian, tapi tadi pakai sampel varian, sekarang kita sampel standard deviation. Ini ya tadi sampel tetap 9, tapi kalau sampel standard deviationnya ini beda, kita tetap pakai 9-nya, yang dan ini 1,2. Habis itu kalau optionnya ini tetap 95%, kemudian kita klik OK-in aja, dan hasilnya segini ya, jadi beda gitu. Ini kalau untuk apa namanya, variasi, dan yang tadi simpangan baku ya. Itu mungkin itu aja, sekian dari saya. Maaf bila ada salah kata atau bicara, maaf tadi apa, kamera mati-mati mulai teman-teman ya. Sekian dari saya, terima kasih, tunggu video berikutnya, bye bye.